misalnya mau jawab mengerti, maka centang sangat mengerti. Satu hal, satu jawaban saja. Di centang ya.
perangkat lunak itu apa, perangkat kelas itu apa, tahu kan? Dan di dalam literasi digital itu juga ada benar mencakup keterampilan teknis. Baik, kita bisa mengoperasikan aplikasi atau yang lainnya, prompter yang digital yang lainnya. Kedua itu di bawahnya itu kemampuan pencarian dan evolusi informasi. Maksudnya itu kita ini kayak misalnya dapat berita kan, kita tidak mungkin langsung percaya. Misalnya gini, saya akan kasih contoh Kak Elia, dia curi ayam kan, ayam ketangkap. Beritanya sampai viral. Sebenarnya kakaknya tidak melakukan, cuma karena dengan temannya atau prank dari temannya itu bikin viral, bilang dia dicuri ayam tetangganya sampai dipukul sampai mati ya. Maksudnya sampai meninggal. Jadi kita ini kan yang tidak mengetahui kebenaran dari berita itu pasti bilang, oh ini apa benar nggak sih ini beritanya? Kalau kita bijak, pasti kita akan cari informasi yang benar biar kita tidak termakan hoax. Yang pertama ada dampak positif dari literasi digital. Oke, pertama ada akses kita ke informasi. Nah, di sini literasi digital memungkinkan kita sebagai pengguna untuk dengan cepat mengakses berbagai informasi dari sumber-sumber yang berbeda melalui internet. Misalnya, kita ini membaca sebuah isu, misalnya tentang kebulian di suatu artikel, tapi kita merasa kurang percaya nih, apakah artikel ini valid atau ternyata ini hanya berita palsu. Yang melalui penggunaan perangkat digital, kita dapat meningkatkan keterampilan teknologi, termasuk kemampuan dalam menggunakan perangkat lunak dan kelompok online. Di sini ada yang masih bisa bermain itu, main HP. Ada nggak? Sudah bisa kan? Rata-rata dari kita tuh sudah bisa untuk mengakses HP ataupun aplikasi-aplikasi lainnya. Nah, selanjutnya ada kemampuan kolaborasi global. Nah, di sini literasi digital memfasilitasi kolaborasi antara individu dan kelompok dari berbagai belahan dunia melalui platform online. Nah, seperti forum diskusi internasional. Selanjutnya ada peningkatan akses ke pendidikan. Nah, yang kita sebelumnya kita mungkin nyari materi hanya lewat buku. Sekarang kita bisa menggunakan internet atau Google untuk mencari berbagai materi-materi yang kita perlukan dalam pembelajaran. Nah, selanjutnya ada inovasi dan kreasi. Literasi digital mendorong kreativitas dan inovasi dengan memberikan akses kepada individu untuk mengekspresikan ide dan menciptakan konten digital baru. Nah, di sini kan mau tanya nih, ada nggak sih yang suka bikin vlog-vlog gitu? Ada nggak? Yang suka buat edit in my life bikin? Ada? Apa? Itu bagus malahan karena kita bisa membuat konten-konten baru dan kita upload di sosial media. Nah, di situ untuk yang suka main TikTok mungkin suka nih membuat konten-konten baru. Ada yang suka main TikTok kan? Buat untuk gerakan-gerakan dance TikTok. Nah, itu bisa kita melakukan itu untuk memunculkan like yang banyak gitu. Nah, dari dampak positif itu ada beberapa dampak negatif penggunaan literasi digital. Yang pertama ada risiko keamanan data, seperti pencurian identitas. Di sini ada nggak sih yang suka sembarangan kayak nge-share tentang hal-hal pribadi dia ke media sosialnya, seperti tanggal lahir atau apa? Nah, sering kan kita itu tanpa sengaja kita suka nih nge-share hal-hal pribadi kita. Padahal hal tersebut bisa saja menjadikan
pencurian identitas. Nah, kalau untuk yang tidak punya KTP mungkin bisa dijadikan pinjol oleh orang lain, pinjaman online melalui identitas kita. Selanjutnya ada penyebaran informasi palsu atau berita hoax. Nah, di sini dapat mempengaruhi persepsi publik dan menyebabkan kebingungan atau bahkan konflik. Ada tidak di sini yang fokus belajar nih tiba-tiba ada notifikasi dari HP kalian? Pernah kan? Nah, jadi kalian tuh merasa penasaran nggak saat belajar fokus belajar? Kalian penasaran nggak mau buka apa? Kira-kira apa ya notifikasi dari HP aku? Penasaran nggak? Entah itu dari partner kalian, dari kalian, atau dari siapa? Penasaran kan? Nah, jadi itu bisa menyebabkan kayak ketidakfokusan kalian dalam belajar, dapat mengganggu konsentrasi kalian. Nah, pas kalian udah buka nih handphone kalian nih, ada notifikasi tadi, ternyata dari grup gibah di kelas. Jadinya kayak ikut-ikutan, seru nih, lanjutan nih. Jadinya pas mau lanjut ke pembelajaran lagi malah lupa apa yang sudah kita pelajari. Nah, selanjutnya ada penggunaan yang tidak etis. Ada nggak di sini yang suka berkomentar dulu di TikTok? Misalnya, misalnya ada teman kita nih kan, foto atau video itu kayak, terus kita tuh kayak komentar mungkin jelek deh, gitu. Pernah nggak? Nggak boleh kayak gitu ya. Pernah. Parah sih itu. Itu parah dan komentarnya bagaimana? Sangat diri. Komentarnya bagaimana? Oh, itu beneran itu atau emang cuma bercanda? Beneran. Yang orang dia sih. Itu kemudian melalui media sosial. Tadi yang bilang itu kayaknya dikurangi ya. Kayak kalau kita kurang suka itu tahan aja ya. Tapi jujur itu lebih baik sebenarnya. Tapi jujurnya harus dalam hati, nggak boleh mengungkit. Kita tidak tahu ya dari kata-kata kita ini kita menyakiti orang lain. Kita nggak boleh ya, karena bisa menyakiti hati orang lain. Sebelumnya saya tidak dapat memahami apa itu literasi digital. Namun, kakak saya menjelaskan kepada saya apa itu literasi digital. Dan sekarang saya sudah memahami apa itu literasi digital. Menurut saya literasi digital merupakan kemampuan seseorang untuk memahami dan menggunakan informasi yang berasal dari berbagai sumber melalui komputer dan alat komunikasi lainnya. Tingkatkan pengetahuan, kuasai dunia digital. Literasi digital untuk semua.